Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang mata kuliah kalkulus 3. Yang akan kita bahas di sini adalah untuk persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Kemarin di perkuliahan sebelumnya sudah saya sampaikan untuk persamaan diferensial dengan variabel terpisah memiliki bentuk persamaan diferensial sebagai berikut. Jadi di sini ada fungsi terhadap x diturunkan terhadap variabel x. Kemudian ditambah dengan fungsi terhadap variabel y diturunkan terhadap variabel y juga, kemudian sama dengan 0. Jadi di sini kita lihat ada fungsi x diturunkan terhadap x, fungsi y diturunkan kepada y. Itu adalah untuk variabel fungsi persamaan diferensial dan variabel terpisah. Kemudian solusinya kita bisa langsung integralkan masing-masing suku. Jadi suku untuk yang fungsi x kita langsung integralkan. Kemudian untuk fungsi GY kita bisa integralkan langsung. Kemudian yang sebelah kanan juga kita bisa integralkan. Hasilnya adalah C. Jadi integral fx dx ditambah integral gy dy sama dengan C. Kemudian kita juga bisa yang ini ya, jenis yang kedua, persamaan diferensial yang bisa direduksi ke persamaan diferensial variabel terpisah. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ada gabungan antara fungsi x dan fungsi y diturunkan terhadap variabel x. Kemudian ada fungsi yang kedua, fungsi x dan fungsi y diturunkan terhadap variabel y sama dengan 0. Kita lihat di sini ada x, ada y diturunkan terhadap x. Di sini juga sama, x dan y diturunkan terhadap variabel y. Nanti kita pada suatu kondisi nanti akan bisa kita reduksi dengan mengalihkan suatu faktor integral sebagai berikut, seper G1Y dibagi 1 per G1Y kali F2X. Jadi nanti hasilnya akan menjadi variabel persamaan diferensial dengan variabel yang terpisah, maka solusinya adalah kita tinggal langsung mengintegralkan. Baik, kita masuk ke contoh soal. Jadi yang pertama, contoh soal yang pertama, saya punya suatu persamaan diferensial x dy dikurangi y dx sama dengan 0. Kita lihat di sini, ini ada x diturunkan terhadap y diturunkan terhadap x. Maka kalau kita tadi ya kita kalikan dengan faktor integral, caranya kita tinggal kalikan seper x dikali y. Maka x dy dikali seper x y, maka hasilnya adalah seper y dy. Kemudian ini yang ruas kedua kalau kita kalikan dengan faktor integral tersebut ini ya. Jadi akhir hasilnya adalah seper x dx sama dengan 0. Kita lihat di sini ada fungsi y diturunkan terhadap y, kemudian fungsi x diturunkan terhadap x. Maka ini adalah sudah termasuk variabel yang terpisah. Maka solusinya kita bisa langsung buat suatu integral di sini. Jadi kita tinggal integralkan untuk suku yang pertama, kita integral suku yang kedua, dan integralkan untuk yang ruas bagian kanan. Maka hasilnya kalau kita lihat di sini seper y dy itu adalah kalau kita yang sudah rumus integral yang sudah saya sampaikan kemarin di PowerPoint ya, ini adalah y pangkat 1 pangkat min 1 dy. Ini artinya sama dengan ln y. Itu adalah untuk integralnya. Saya akan tuliskan langsung ya. Sini adalah ln y, kemudian dikurangi seper x itu adalah x pangkat min 1 dx, maka solusi hasil integralnya itu adalah ln x juga. Jadi sama ln y dikurangi ln x sama dengan integral 0 itu sama dengan c. Baik, sampai di sini sebenarnya ini sudah termasuk solusi. Tapi solusinya adalah solusi implisit, artinya solusi ini masih berupa fungsi y dan x yang masih bergabung. Kita mau mencari solusi eksplisitnya di mana nanti solusi ini berupa fungsi terhadap y sama dengan sekian. Jadi seperti itu, yang dicari adalah fungsi terhadap y-nya, fungsi y-nya. Caranya kita lihat di sini ada c, di mana c ini adalah angka sembarang konstanta, angka sembarang berapapun itu. Kita bisa rubah C ini suatu konstanta C, nilainya terserah ya, bisa 1, 0, atau 0,1, 1000, sejuta begitu ya C. Bisa kita ubah, misal kita ambil C itu adalah sama dengan ln C. Jadi ln C sama dengan C, karena kita juga nggak ngerti C itu berapa. Jadi kita bisa tuliskan ln C. Kemudian kita tuliskan yang ruas sebelah kiri, jadi sini ada ln Y.
dikurangi ln X sama dengan ln C. Kemudian kita sederhanakan. Di sini ada ln Y, kemudian ln X kita taruh di ruas kanan. Jadi di sini ada ln C plus ln X. Kemudian kita ingat rumus dari logaritma ya. Jadi di sini ada ln C plus ln X itu sama dengan ln C dikali dengan X. Ini saya buat kurung. C dikali dengan X. Seperti ini. Ini juga ada ln Y. Artinya setelah kita lihat seperti ini, ln ini bisa kita coret. Jadi sehingga hasil akhirnya adalah Y sama dengan C dikali dengan X. Maka ini adalah solusi eksplisitnya, yaitu berupa fungsi Y terhadap X. Kemudian kalau kita mau cek solusi yang ini ya, Y sama dengan CX, kita cek solusinya apakah memenuhi persamaan diferensial yang ada di atas atau belum. Kita coba cek. Di sini ada Y sama dengan CX. Kalau kita turunkan, maka DY sama dengan C kali DX. Kemudian ini kita substitusikan ke persamaan awal di sini. Akan saya tuliskan ulang. X DY min Y DX sama dengan 0. Di sini kita lihat, ini ada X, kita tetap tulis X, kemudian DY kita gantikan dengan ini, C kali DX. Kemudian di sini ada Y kita ganti dengan CX. Kemudian DX kita tetap tulis sama dengan 0. Kalau kita sesuaikan di sini, kalau kita lihat, di sini ada CX DX. Ini juga sama, CX DX sama dengan 0. Ini bisa kita coret, hasilnya 0 sama dengan 0. Artinya solusi ini sudah memenuhi persamaan diferensial yang kita berikan di contoh soal pertama. Baik, kita masuk ke contoh soal kedua. Di sini ada DY per DX, kemudian sama dengan 1 plus Y pangkat 2 per 1 plus X kuadrat. Ini kita coba cari solusinya. Kita coba, ini ya, kita taruh. Di sini ada DY, ini juga ada DX di ruas kiri. Kita coba taruh DY dan DX di ruas yang berbeda. Di sini kita tulis DY. Kita kalikan silang ya, jadi DX kita taruh di sebelah ruas kanan, jadi di atas, kemudian 1 plus Y kuadrat itu kita taruh di ruas sebelah kiri, ditaruh di bawah. Jadi di sini ada 1 plus Y kuadrat sama dengan DX per 1 plus X kuadrat. Sekarang kita punya DY, DX, kemudian di sini sudah ada fungsi terhadap Y, di sini ada fungsi terhadap X juga, jadi yang sebelah kiri fungsi terhadap Y kita turunkan terhadap Y, kemudian yang ruas sebelah kanan itu ada fungsi terhadap X, kita turunkan juga terhadap X. Kemudian solusinya kita bisa langsung integralkan. Atau kalau misal kita buat, kita taruh di ruas sebelah kiri semua ya, jadi ini kita tulis ulang, DY per 1 plus Y kuadrat dikurangi DX per 1 plus X kuadrat sama dengan 0. Kita kemudian cari solusinya, yaitu kita langsung integralkan masing-masing ruas. Nah, di sini ini ada 1 per 1 plus Y kuadrat DY gitu ya. Ini untuk yang ini. Kita perlu untuk mengintegralkannya, kita perlu suatu teknik khusus, jadi teknik integral. Ini silakan kalian review di kalkulus 1 atau kalkulus 2 untuk teknik-teknik integrasi. Jadi di sini mungkin saya akan coba breakdown untuk satu suku ya. Jadi di sini ada DY per 1 plus Y pangkat 2. Kita akan integralkan DX. Jadi di sini saya buat permisalan. Jika Y sama dengan tangen theta. Y sama dengan tangen theta itu kita buat sebagai permisalan. Artinya kalau fungsi Y ini kita turunkan, DY sama dengan theta, tan theta ya. Kalau kita turunkan itu adalah rumusnya secant kuadrat theta. D theta. Ini adalah untuk turunannya. Kemudian permisalan yang kita sudah buat di sini kita masukkan sebagai substitusi untuk yang integral yang
dy per 1 plus y pangkat 2 dx. Di sini dy itu adalah sekant, ini ya kita tuliskan. Sorry ini dy ya. Sudah ada dy. Oke. Jadi saya ulang lagi ya. Integral dy per 1 plus y pangkat 2. Jadi dy kita substitusikan sebagai sekant kuadrat theta d theta ya. Jadi kita tuliskan ini sama dengan sekant, kita buat integralnya dulu ya. Integral sekant kuadrat theta d theta. Kemudian 1 plus y pangkat 2, satunya tetap. Y kuadratnya itu adalah tan kuadrat theta. Tan kuadrat theta. Kemudian kita ingat persamaan di trigonometri ya, sekant kuadrat theta itu nilainya itu sama dengan 1 plus tan kuadrat theta. Jadi sekant kuadrat theta kita akan ubah menjadi 1 plus tan kuadrat theta. Di sini integral sama tetap. Di sini 1 plus tan kuadrat theta d theta per 1 plus tan kuadrat theta. Jadi di sini kita bisa lihat ada 1 plus tan kuadrat theta di bagian penyebut dan pembilang, kita bisa coret hingga akhirnya yang tersisa adalah integral dari 1 d theta. Artinya di sini adalah integralnya adalah theta. Di mana theta itu adalah apa tadi theta ini ya? Y sama dengan tan theta, maka theta sama dengan arcus tangen theta. Arcus tangen Y ya, theta sama dengan arcus tangen Y. Di sini arcus tangen Y, atau kalau kita tulis dari awal soal integral yang awal ya, dy per 1 plus y pangkat 2 sama dengan arcus tan y. Itu adalah untuk yang integral dy per 1 plus y kuadrat. Kemudian serupa dengan yang suku yang kedua ini ya, jadi hampir mirip, yang berbeda itu hanya variabelnya saja. Untuk yang variabel yang kedua atau suku yang kedua ya, integral dx per 1 plus x pangkat 2, karena bentuknya sama, maka hasilnya juga mirip, arcus tangen x. Kemudian kita masukkan di sini ya, kita buat di atas. Dan akan saya copy. Oke, kita kopikan di sini. Di sini integral dy per 1 plus y kuadrat tadi adalah arcus tangen y. Kemudian dikurangi, di sini juga sama, arcus tangen x sama dengan integral 0 sama dengan c. Kemudian kita coba cari persamaan eksplisitnya atau solusi eksplisitnya. Di sini arcus tangen y kita taruh di sebelah kiri, yang lainnya kita taruh di sebelah ruas sebelah kanan. Di arcus tangen y sama dengan arcus tangen x. Di sini kita, karena c ya, c itu adalah angka sembarang, kita bisa buat sebagai arcus tangen C. Jadi arcus tangen C itu sama dengan C atau sama dengan ln C atau log C atau apapun itu. Jadi asal, karena C itu adalah angka sembarang, kita belum tahu angkanya. Jadi kita boleh berikan angka yang random. Kemudian di sini ada arcus tangen Y, artinya Y itu sama dengan tan dari arcus tangen X plus arcus tangen C. Kemudian kita juga perlu ingat ada persamaan trigonometri di mana tangen A plus B itu nilainya sama dengan tangen A plus tangen B dibagi dengan 1 min tangen A dikali dengan tangen B. Kemudian kita masukkan di sini, ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Berarti di sini Y sama dengan tan, kita pecah menjadi tan A dan tan B. Di sini ada tangen A atau tangen arcus tangen X.
kemudian ditambah tangan B, itu adalah tangan arkes tangan C, kemudian dia dibagi dengan 1 plus tangan A, yaitu tangan arkes X, arkes tangan X, kemudian dikali dengan tangan arkes tangan C. Ini adalah fungsi dari Y. Kemudian di sini kita bisa lihat di sini ada tangan dari arkes tangan. Itu artinya hasilnya adalah sudut itu sendiri. Jadi kembali ke sudut itu sendiri, yaitu tangan arkes tangan X itu sama dengan X, kemudian ditambah dengan C. Jadi tangan dari arkes tangan adalah sudutnya sendiri. X plus C, kemudian dibagi dengan 1 min X dikali dengan C. Jadi Y sama dengan X plus C per 1 min X dikali C. Jadi ini adalah solusi eksplisit dari contoh soal yang kedua. Jadi ini solusi eksplisit. Oke, itu untuk contoh soal yang kedua. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Di sini untuk yang ketiga, ini saya punya soal dy per dx ditambah dengan 1 plus y pangkat 3 dibagi dengan x y pangkat 2 dikali 1 plus x pangkat, ini pangkat 2 ya, sama dengan 0. Kemudian langkah awal kita kalikan semua ruas kiri dan kanan ini dengan dikali saja biar nggak ambigu antara kali dan x, dikali dengan dx dikali dengan xy kuadrat 1 plus x pangkat 2. Jadi ini dikali dengan ini dan ini untuk menghilangkan penyebutnya ya, atau yang di bawah itu apa? Yaitu ya. Maka hasilnya dy per dx dikali dengan ini faktor integralnya, hasilnya adalah xy pangkat 2 1 plus x kuadrat dikali dengan dy plus yang ini ruas kedua dikalikan dengan faktornya, hasilnya adalah 1 plus y pangkat 3 d itu ini dx ya, sama dengan 0. Oke, di sini ada dy, tapi masih muncul variabel x. Di ruas selanjutnya juga sama. Ini adalah dx, tapi masih muncul ada fungsi terhadap y. Untuk tadi ya, mereduksi ke PD yang variabel terpisah, maka kita dikali dengan 1/. Jadi fungsi yang pertama ada x 1 plus x pangkat 2. Jadi untuk menghilangkan x di sebelah sini di ruas pertama, kemudian dikali juga dengan 1 plus y pangkat 3. Jadi untuk menghilangkan fungsi y di ruas kedua. Jadi 1/. X kali 1 plus x kuadrat dikali dengan 1 plus y pangkat 3. Maka hasilnya di sini adalah y kuadrat. Jadi yang tersisa adalah y kuadrat, kemudian masih ada pembaginya yaitu 1 plus y pangkat 3 dy, kemudian ditambah dengan ini sisanya tinggal 1/, ya. 1/, x 1 plus x pangkat 2 dx sama dengan 0. Baik, kita solusinya tadi ya, secara yang sudah seperti yang saya sampaikan di soal 1 dan 2, solusinya kita tinggal integralkan untuk masing-masing suku. Jadi kita breakdown satu persatu untuk teknik integralnya. Pertama yang suku yang suku pertama ini ya, y kuadrat per 1 plus y pangkat 3 dy. Di sini ini adalah kalau kita cermati ini adalah integral fungsi rasional.
Jadi integral fungsi rasional di mana fungsi rasional ini bisa kita ubah ke bentuk pecahan rasional. Jadi sebentar ya. Oh, belum ya. Ini bukan belum sebelum sampai sini. Jadi untuk ini ya, jadi yang suku yang pertama, kita untuk pemecahannya kita buat permisalan saja. Jadi ini masih integral parsial. Jadi U sama dengan, kita misalkan U sama dengan 1 plus Y pangkat 3. Kemudian kita turunkan nilai fungsi U, jadi sama dengan 3Y pangkat 2 DY. Kemudian kita mau mencari Y kuadrat DY, karena di sini ada Y kuadrat DY. Nanti kita substitusikan Y kuadrat DY. 3 kita taruh di ruas sebelah kiri menjadi sepertiga DU. Seperti itu. Jadi ini sebagai permisalan, kita substitusikan ke integral atau ruas fungsi yang pertama ya. Di sini ada Y kuadrat DY, kita ubah menjadi, jadi ini sama dengan ya, sama dengan integral sepertiga DU, kemudian dikali 1 per 1 plus Y pangkat 3, itu sama dengan 1/. Atau kalau kita rapikan, ini adalah integral dari 1/3U DU. Jadi sama dengan, kalau kita lihat di rumus yang saya gambarkan kemarin juga, sepertiga U itu adalah sepertiga ln U. Artinya kalau U-nya kita ganti ke yang awal, jadi U sama dengan 1 plus Y pangkat 3. Ini adalah untuk yang integral yang suku pertama. Sekarang suku yang kedua, tadi ya yang sempat saya agak sedikit salah. Jadi yang kedua, di situ ada fungsi berupa 1 plus X dikali 1 plus 1 per X ya. 1 per X kali 1 plus X pangkat 2. Kita tuliskan dulu. 1 per X dikali 1 plus X pangkat 2. Ini ada dx. Jadi ini adalah, kalau kita cermati, ini adalah integral fungsi rasional. Di mana fungsi rasional ini bisa kita ubah ke bentuk pecahan rasional. Kita coba cek dulu pecahan fungsi rasional, kita lihat dulu ya, yang ini ya. Yang 1 X kali 1 plus X kuadrat ini, kita keluarkan dulu. X 1 plus X kuadrat. Itu kalau kita ubah ke bentuk pecahan rasional, itu persamaannya itu adalah A. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada dua fungsi ya. Pertama fungsi linear, yang kedua ada fungsi parabolik, yaitu pangkat 2. Jadi kita persamaannya yang bisa kita gunakan itu adalah, yang pertama adalah AX. Kemudian ini X ini adalah fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua kita pecah menjadi, ini rumusnya BX plus D sama dibagi dengan fungsi yang kedua, yaitu 1 plus X pangkat 2. Jadi ini adalah untuk bentuk pecahan rasionalnya. Sekarang nilai A, B, dan D akan kita cari satu persatu. Caranya kita coba sederhanakan dulu. Di ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan X dengan ini ya. Kita kalikan kali dengan X1 plus X pangkat 2. Jadi agar nanti untuk untuk mencari nilai A, B, dan D akan lebih mudah. Dikali dengan X, X1 plus X pangkat 2. Ini kalau kita kalikan dengan itu, hasilnya adalah 1. Kemudian sama dengan A per X dikali dengan ini ya, pengali ini. Hasilnya adalah A dikali dengan 1 plus X pangkat 2. Ditambah dengan yang ini, hasilnya adalah BX pangkat 2. Saya akan tuliskan langsung karena ini tinggal dikali dengan X. Plus DX. Oke, benar ya. Kemudian kita coba sederhanakan. 1 sama dengan A plus A pangkat X kuadrat plus BX kuadrat plus DX. Di sini ada X pangkat 2, ada X pangkat 1, ada X yang pangkat 0.
kita kumpulkan. Jadi di sini ada A plus B pangkat A plus B X pangkat 2 plus DX plus A. Sekarang kita bisa mencari nilai A, B, dan D. Caranya kita buat suatu permisalan. Pertama, jadi misal jika nilai X nilainya sama dengan 0, ini permisalan, maka nanti kalau kita masukkan X itu ke sini, sama dengan 0, maka persamaannya menjadi 1 sama dengan A plus B kali 0, yaitu 0, kemudian D kali 0, yaitu 0, plus A, atau nilai A sama dengan 1. Kemudian kita coba cari lagi jika nilai X sama dengan 1. Maka persamaan yang kita dapatkan hasilnya adalah 1 sama dengan A tadi yang nilainya adalah 1 plus B X pangkat 2 atau 1 pangkat 2 yaitu 1. Kita nggak usah tulis. Kemudian D kali 1 sama dengan D plus A yaitu 1. Jadi seperti ini. Kalau kita kita keluarkan kita buka kurungnya ya, artinya nanti akan muncul min 1 sama dengan B plus D, atau kalau misal nanti kita coba cari B sama dengan min 1 min D. Itu untuk jika X sama dengan 1. Kita cari lagi untuk persamaan jika X sama dengan 2. Maka persamaan yang akan kita dapatkan yaitu 1 plus A tadi sama dengan ini sama dengan ya. A 1 sama plus B dikali dengan X-nya yaitu 2 pangkat 2 yaitu 4 dikali 4 plus D kali 4 sama dengan D kali 2 ya, yaitu 2D. Kemudian ditambah dengan A yaitu 1. Ini 1 bisa kita coret. Jadi tinggal apa coba hasilnya? Misal di sini 0. Ini ada 4 plus 4B plus 2D. Sekarang kita coba masukkan nilai B sama dengan min 1 min D. Ini 0, 4 plus di sini ada min 4 ya, min 4 min 4D. Benar nggak? Sepertinya benar. Oke. Plus 2D. Di sini artinya nanti ketemu nilai D ini bisa kita coret ya, 4 dikurangi 4, kemudian min 4 ditambah 2 yaitu min 2, 0 sama dengan min 2D, nilai D sama dengan 0. Karena D-nya sama dengan 0, maka nilai B sama dengan min 1. Sekarang kita dapatkan nilai A, nilai B, dan nilai D. Kita masukkan ke persamaan yang awal pecahan bentuk rasional di sini. Kita akan coba copy saja. Oke, kita copy. Kita taruh di bawah di sini. Oke, sekarang kita masukkan nilai A tadi 1. Sama dengan oke. Jadi A sama dengan 1 per X plus B tadi min 1 ya. Min 1 dikali X. Ini ya, min 1 ya. Hasilnya adalah min X per 1 plus X kuadrat. Atau kalau misal negatifnya saya taruh di sini. Ini negatif, ini adalah X. Kemudian tadi di ini kan awalnya kita mau mencari ini ya, kita mau mencari ini yaitu integral dari fungsi rasional. Kita sudah bisa dapatkan bentuk pecahan rasionalnya. Maka kalau kita integralkan di sini, kasih integral ini dx, artinya nanti akan di sini ada integral dx, ini juga integral dx, atau ini integral dx, ini juga sama integral dx. Sekarang kita akan lebih mudah untuk menjalankan integralnya. Di sini ada integral 1 per X, ini adalah ln X. Kemudian negatif. Sekarang ada lagi persamaan fungsi yang susah lagi ya. X per 1 plus X kuadrat dx kita integralkan. Maka kita coba hitung lagi di tempat yang lain.
Di sini ada integral X plus 1 plus X pangkat 2. Ini kita buat permisalan. Misal, nilai U sama dengan yang bawah ini, 1 plus X kuadrat, maka DU atau turunannya adalah 2X dx. Kita mau cari X, ini ada dx ya. X dx, maka ini adalah 1/2 DU sama dengan X dx. Sekarang kita masukkan permisalan yang ada di sini ke fungsi di awal, di sebelumnya itu. Di sini ada X dx, yaitu sama dengan, kita taruh di sini, setengah du. Oke, di sini masih ada integral. Kemudian 1/1 plus X kuadrat itu adalah 1/U, atau sama dengan integral dari 1/2U du, sama dengan setengah ln U. Atau kalau U kita sama dengan 1 plus X kuadrat, yaitu setengah ln 1 plus X kuadrat. Artinya di sini kalau kita masukkan ke sini, ini ya, integral dari X per 1 plus X kuadrat dx itu adalah setengah ln 1 plus X kuadrat. Ini adalah untuk yang suku kedua. Jadi suku pertama sudah kita hitung, sudah dapat, kemudian suku kedua kita sudah dapatkan hasilnya adalah sekian. Kemudian kita kembali ke soal awal, kita coba tracing ya. Trace, kita cari, kita dari sini ya, jadi kita masuk ke sini. Tadi yang awalnya adalah ini ya. Kita copy di sebelah kiri ini, atau ini. Oke. Oke, kita dapatkan tadi untuk yang suku pertama, hasilnya adalah tadi yang mana ya? Ini ya, 1/3, benar ya, 1/3 ln, kita copy saja. Oke, ini kita copy, kita taruh di bawah sini. Ini hasil untuk yang pertama, suku yang pertama. Kemudian ya, ada sedikit salah teknis. Seperti ini. Dan kita jumlahkan dengan yang hasil yang kedua tadi, suku yang kedua, dia paling bawah. Ada di sini, yaitu mana? Ini ya. Kita copy. Taruh di sini. Oke. Ntar kita cek dulu. Oke, benar ya. Ini sama dengan C. Jadi ini hasil ini adalah sebenarnya sudah termasuk juga solusi, yaitu solusi implisit ya. Artinya antara fungsi Y dan fungsi X itu masih bercampur. Atau kalau misal ya kita coba kita apa namanya? Kita coba sederhanakan ya, kita coba sederhanakan. Walaupun sebenarnya sampai sini pun sudah merupakan solusi. Kita coba breakdown lagi lebih sederhana. Di sini ada 1/3 ln 1 plus Y pangkat 3 ya. Artinya kalau kita kenali sifat logaritma, itu sama dengan pangkat 3 kita bisa taruh di paling belakang, yaitu menjadi 1 plus Y pangkat 3 pangkat 1/3. Jadi 1/3 ini kita taruh di belakang menjadi pangkat. Kemudian plus ln X itu sama. Dikurangi ini juga sama, 1/2 kita pindah paling belakang. Ln 1 plus X pangkat 2, pangkatnya setengah, sama dengan C kita ubah menjadi ln C. Jadi ini mungkin saya buat seperti ini ya. Sama dengan ln C. Artinya di sini juga ada mulai di ruas kiri dan ruas atau benar ya, ruas kiri dan ruas kanan masing-masing memiliki ada ln-nya masing-masing. Di masing-masing suku juga ada ln, maka kita bisa pakai teorema dari logaritma, yaitu di mana ln ini ya kita tuliskan 1 plus
Y pangkat 3, pangkatnya sepertiga, dikali dengan X. Kalau dijumlah berarti dikali, kemudian dikurangi dia dibagi dengan 1 plus X pangkat 2 dipangkatkan setengah. Sama dengan ln C. Sekarang ln-nya kita bisa coret. Artinya nanti sekarang ln-nya sudah hilang, sisanya adalah X kita taruh di paling depan, X dikali 1 plus Y pangkat 3 dipangkatkan sepertiga, dibagi dengan 1 plus X kuadrat pangkat setengah sama dengan C. Jadi ini adalah solusinya. Solusi untuk yang sudah disederhanakan. Sudah nggak ada lagi adanya logaritma natural. Oke, sekarang terakhir untuk yang contoh soal keempat. Soal yang keempat, saya punya soal di sini ada dy per dx sama dengan sin kuadrat y dibagi dengan cos kuadrat x. Maka di sini kita coba pertama kita dikali ya, perkalian. Jadi masing-masing ruas kiri dan ruas kanan kita kali dengan dx per sin kuadrat y, agar nanti antara fungsi y gitu ketemu dengan dy, fungsi x ketemu dengan dx. Maka hasilnya di sini adalah dy per sin kuadrat y sama dengan dx plus diper cos kuadrat x. Jadi di sini sudah ketemu ada y, ada dy, x dengan dx. Di sini kita bisa langsung integralkan dengan variabel yang persamaan diferensial dengan variabel yang terpisah ya. Di sini ada sin pangkat 2y itu sebenarnya karena pangkat min 2 ya, dia di bawah, itu sama dengan kosekan. Jadi di sini adalah integral dari kosekan kuadrat y. Jadi kalau sin min 1 atau ya sin min 1 ya, sin min 1 y itu adalah kosekan y, atau kalau di sini cos ya, ini saya taruh di y dulu. Kalau cos kuadrat ya pangkatnya pangkat min 2, di situ adalah kotangen. Integral dari kotan kuadrat x ini adalah dx. Kemudian kalau kita lihat persamaan di integral apa namanya, trigonometri, kosekan kuadrat y itu integralnya adalah negatif kotangen y sama dengan kotangen pangkat 2 kalau kita integralkan itu adalah hasilnya tangen x plus, jangan lupa ada plus c. Jadi seperti ini adalah untuk solusinya. Oke, baik. Di sini sudah saya sampaikan ada 4 contoh. Dan contoh ini disertai ada beberapa teknik integral. Silakan dipelajari. Kalau misalnya nanti ada beberapa pertanyaan, boleh disampaikan di grup WhatsApp. Nanti kalau perlu kita coba, kalau misal tetap masih ada pertanyaan, bisa kita pakai Zoom untuk kuliah untuk yang real time. Baik, seperti itu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.